Halo semuanya, selamat datang di channel Ahmad Tanaka Edu Talk 10 menit menginspirasi. Saya Ahmad Tanaka dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali menjadi tantangan bagi kita, yaitu cara mengatasi anak yang sulit fokus saat belajar. Video ini sangat cocok untuk para guru, orang tua siswa, dan semua pelaku pendidikan, insan pendidikan yang peduli dengan perkembangan anak-anak kita. Jadi, pastikan kita menonton hingga akhir. Sebelum kita memasuki tips dan triknya, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa anak sulit untuk fokus. Anak-anak, terutama yang masih kecil, secara alamiah memiliki rentang perhatian yang pendek. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan perhatian mereka, seperti mainan, gadget, suara, atau bahkan perasaan bosan. Sekarang, mari kita masuk ke tips pertama. Tips pertama, buat jadwal yang teratur. Anak-anak lebih mudah fokus jika mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Coba buat jadwal harian yang jelas untuk waktu belajar, bermain, dan waktu istirahat mereka. Misalnya, setelah sarapan, anak bisa memiliki waktu 30 menit untuk belajar mata pelajaran tertentu, lalu dilanjutkan dengan istirahat sejenak sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya. Ini akan membantu mereka bisa lebih fokus dan lebih siap untuk pelajaran selanjutnya. Di sekolah, guru bisa membuat jadwal harian yang ditempel, sedangkan di rumah, orang tua bisa membuat jadwal menggunakan papan tulis atau kalender yang ditempel di tempat yang mudah dilihat. Tentu dengan memperhatikan jeda-jeda yang disebutkan sebelumnya. Tips yang kedua, buat lingkungan belajar yang kondusif. Pastikan tempat belajar anak bebas dari gangguan seperti mainan, gadget, televisi, atau bahkan suara bising. Ciptakan sudut belajar yang nyaman dengan pencahayaan yang cukup dan alat tulis yang lengkap. Misalnya di sekolah, guru bisa memastikan kelas dalam keadaan steril, dalam keadaan rapi, dan minim dari gangguan visual. Di rumah, orang tua bisa menyiapkan meja belajar khusus yang hanya bisa digunakan untuk belajar. Tips ketiga, gunakan teknik belajar interaktif. Anak-anak lebih mudah fokus jika mereka terlibat aktif dalam proses belajar. Guru bisa menggunakan permainan edukatif, kuis, atau aktivitas hands-on untuk membuat mereka lebih menarik. Orang tua juga bisa menggunakan metode serupa saat membantu anak belajar di rumah. Contohnya, ketika belajar tentang sains, guru bisa mengajak siswa untuk melakukan eksperimen sederhana di kelas. Dan juga tentu menggunakan model-model pembelajaran yang banyak sekali ragamnya. Di rumah, orang tua bisa mengajak anak bermain peran untuk mempraktekkan pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Dan tentu juga orang tua bisa mengadopsi dan belajar banyak tentang model-model pembelajaran yang interaktif. Tips yang keempat, berikan istirahat yang cukup. Jangan paksakan anak untuk terus belajar tanpa adanya jeda. Beri mereka waktu untuk beristirahat sejenak, bergerak, dan mengalihkan perhatian dari materi pelajaran. Ini penting untuk menjaga konsentrasi mereka. Misalnya, setelah 30 menit belajar, biarkan anak beristirahat 5-10 menit. Di sekolah, guru bisa mengadakan brain break atau ice breaking atau waktu istirahat singkat di tengah pelajaran. Tips kelima, berikan apresiasi dan motivasi. Anak-anak sangat senang ketika usaha mereka dihargai. Berikan pujian saat mereka berhasil fokus atau menyelesaikan tugas dengan baik.
Ini akan memotivasi mereka untuk terus berusaha. Di sekolah, guru bisa memberikan stiker atau penghargaan yang walaupun itu kecil, tetapi sangat menyentuh dan mengapresiasi anak, yang menunjukkan konsentrasi yang baik atau menunjukkan perilaku baik dalam belajar. Di rumah, orang tua juga bisa memberikan pujian lisan atau hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa setiap anak unik dan memiliki cara belajar yang berbeda. Cobalah berbagai metode dan lihat bagaimana atau cara apa yang paling efektif untuk anak kita. Karena setiap anak memiliki jam biologis dan keunikan serta style mereka masing-masing. Dan jika kita ingin memberikan pendampingan yang baik, maka perhatikan itu semua untuk kita terus mencari pola pendampingan agar mereka bisa berkonsentrasi dalam pembelajaran. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki tips lain untuk membantu anak lebih fokus saat belajar? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.